Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novianti dengan NPM 2341171 dari kelas 6 MNME. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian data menggunakan Smart PLS berdasarkan penelitian saya yang berjudul pengaruh kelincahan organisasi, kinerja, budaya, dan keunggulan kompetitif terhadap kinerja organisasi di industri perhotelan di bintang 3 dan 4 di Kota Batam. Jadi di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh organizational ability, performance, culture, dan competitive advance pada karyawan hotel di bintang 3 dan 4 di Kota Batam. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel. Yang pertama ada organizational ability, yang kedua organizational culture, competitive advance, dan organizational performance. Um, Organizational ability ini sebagai variabel independen dan organizational performance sebagai variabel dependen, competitive advance sebagai variabel mediasi, dan organizational culture juga sebagai variabel mediasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan PLS SEM melalui aplikasi Smart PLS. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan hotel bintang 3 dan 4 di Kota Batam dengan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 227. Pengambilan sampel menggunakan metode kuantitatif purposive sampling, yaitu responden dipilih sebagai kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Setiap variabelnya memiliki 5 sampai 10 indikator, ada 4 dan 6 pertanyaannya yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5, sehingga total indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ada 20 pertanyaan. Nah, pada model penelitian ini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis 1, organizational agility-nya berpengaruh positif terhadap competitive advance. Terus hipotesis 2, organizational agility memiliki pengaruh positif dengan organizational culture. Dan hipotesis 3, competitive advance berpengaruh positif dengan organizational performance. Dan hipotesis 4, organizational culture berpengaruh positif dengan organizational performance. Dan hipotesis 5, organizational agility berpengaruh positif dengan organizational performance. Hipotesis 6, competitive advance memediasi organizational agility dan performance. Dan hipotesis 7, organizational culture memediasi organizational agility dan performance. Oke, jadi yang pertama itu kita mau ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu kita buka buka di Google Form ini. Habis itu kita baru ke lihat di spreadsheet. Habis itu kita di bagian em, jawaban kayak gini sampai ke bawah. Ini baru kita copy ke Excel. Jadi kayak gini. Dan juga ingat ganti nama variabelnya jadi kayak gini sesuai em, pertanyaannya. Pertama, download hasil dari pengisian kuesioner dalam bentuk Microsoft Excel. Setelah itu, hapuslah seluruh isi profil responden yang sudah aku hapus. Yang tersisa hanyalah isi pertanyaan yang akan diubah dalam bentuk seperti ini. Seperti ini. Ini. Kemudian simpanlah bentuk format CSV. Disimpan dalam bentuk CSV. Ini format delimited CSV.
Em, Kemudian simpan dan bentuk file. Langkah berikutnya adalah mengimpor data dari aplikasi Smart PLS. Nah, selanjutnya kita akan buka em, Smart PLS-nya. Ini, habis itu, kemudian kita menekan New Project dengan memilih New Project. Masukkan nama kita, masukkan nama saya sendiri, pilih data baru. Ini baru kita double klik import data. Di ini, em, nanti kan muncul kayak gini. Setelah import data akan muncul kayak gini. Baru kita ke Novianti Data, baru kita gambar variabel kita. Ini, oke, kita tekan select. Habis itu ini kita akan rename-nya dulu. Ini sesuai model penelitian. Pertama ini ada competitive balance. Oke, habis itu di bagian sini ada organizational agility. Hmm, habis itu di bagian sini organizational performance. Dan terakhir ini adalah organizational culture. Nah, setelah kayak gini, kita baru, habis itu kita baru menghubungkan variabel-variabel tersebut sesuai hipotesis penelitian. Dengan ini, panah, ini tarik ke sini, habis itu ini tarik ke sini, ini tarik ke bawah, ini tarik ke sini, tarik ini ke sini. Nah, setelah model penelitian ini selesai dibuat, kita akan masukkan indikatornya ke dalam sini. O1 sampai ke O5. Di situ kalau titik average-nya ada 10. Klik ke sini. Habis itu selanjutnya ada organization culture, ada 6. Dan yang terakhir ada organizational performance, ada 4. Nah, selanjutnya kita akan ketik select dulu biar kita lebih dulu indikator ini. Dan ini jadi rapi. Ini. Nah, setelah model penelitian selesai dibuat, langkah berikutnya adalah masukin informasi yang guna masukin, yang variabel OA-nya terdiri dari O1 sampai ke O5, terus competitive events-nya terdiri dari indikator CH1 sampai ke CH10, variabel organizational culture terdiri dari OC1 sampai ke OC6, variabel OP terdiri dari indikator OP1 sampai ke OP4. Setelah seluruh indikator dihubungkan ke masing-masing variabel, maka warnanya akan berubah menjadi biru yang artinya siap untuk dilakukan analisisnya.
Nah, sebelumnya saya sudah mencoba em, uji datanya, em, dan saya harus menghapus, saya harus ada yang menghapus berbagai soal ya. Nah, yang aku hapus itu di bagian OA yang ini itu OA1 yang dihapus sama O3. Terus di CA ini aku harus hapus CA1, CA4, CA5, CA6, CA10. Ini habis itu yang bagian OC, Organization Culture itu aku hapus 2, OC2, dan OC3. Dan di bagian OP, aku hapus OP2. Nah, ini sebelumnya saya sudah coba uji dan aku hapus berbagai soal dan hasilnya juga udah bagus semua, udah hijau. Dan kemudian saya akan memilih menu calculate, kemudian memilih PLS algorithm. Jadi di tab ini saya akan menggunakan pengaturan default yang telah disedia. Em, Kemudian menekan tombol calculation. Oke, kita tekan sini. Dan di PLS algorithm, habis itu baru kita tekan calculate. Ini hasil yang tadi muncul. Jadi hasil PLS algorithm ini digunakan untuk mengevaluasi model pengukur atau outer model termasuk validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya saya akan melihat nilai autoloading. Jadi nilai autoloading ini digunakan untuk mengetahui em, autoloading ini untuk mengetahui apakah indikator mampu mengukur variabel yang diteliti dengan baik berdasarkan hasil penelitian. Jadi seluruh indikator memiliki nilai autoloading di atas 0,70. Ini misalnya juga di semua udah di atas 0,70. Ini, oke, udah hijau. Karena seluruh nilai telah memenuhi kriteria, maka seluruh indikator dinyatakan valid dan tidak perlu dilakukan penghapusan indikator lagi karena saya sudah menghapusnya sebelumnya ya tadi itu. Oke, selanjutnya itu em, nilai AVE atau Average Variance Extract. Jadi AVE ini di bagian Construct Reliability dan Validity. Ini average-nya, AVE-nya. Jadi nilai AVE ini digunakan untuk mengukur validitas konvergen yang di mana kriteria yang digunakan adalah lebih besar dari 0,50. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Ini di semua dua di 0, di atas 0,50. Em, Maka dapat disimpulkan seluruh konstruknya dinyatakan valid. Selanjutnya ada ini, setelah validitas terpenuhi, selanjutnya adalah pengujian reliabilitas menggunakan Chromebox Alpha dan Composite Reliability. Ini bagian sini sama ini. Kriteria yang digunakan itu lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil pengujiannya, seluruh variabel memiliki nilai Chromebox Alpha dan Composite Reliability yang lebih dari 0,70. Ini semua sudah melebihi 0,70. Sehingga seluruh variabelnya dinyatakan reliable. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian diskriminan validity ini. Yang ini untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini benar-benar berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Oke, jadi pengujian pertama itu menggunakan von Lecker. Ini von Lecker. Pada pengujian ini, nilai akar
kuadrat AVE-nya pada setiap variabel harus lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Berdasarkan hasil pengujiannya, seluruh variabel memiliki nilai diagonal yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antara konstruk lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Kemudian pengujian menggunakan HTMT, heterotrade monotrade ratio yang ini. Jadi kriteria HTMT yang baik adalah di bawah 0,90. Ini saya sudah berada di 0, di bawah 0,90 semua. Berdasarkan hasil ujinya, seluruh nilai HTMT berada di 0, di bawah 0,90 sehingga diskriminan validity-nya telah terpenuhi. Gitu. Karena seluruh pengujian diskriminan validity telah memenuhi kriteria, maka model penelitian yang dapat di tahap pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Jadi pada tahap ini dilihat nilai T statis dan p-value-nya. Jadi nilai T statisnya itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Setelah model pengukuran memenuhi seluruh kriteria validitas dan realitas, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Jadi dia akan kembali ke sini lagi. Yes. Ini lagi kita baru tekan calculate lagi, baru pilih menu bootstrapping. Ini baru kita tekan calculate. Maka nanti muncul kayak gini. Em, Pada penelitian ini digunakan pengaturan default small PLS dan diproses jalankan dengan menekan tombol start calculation. Jadi bootstrapping ini digunakan untuk memperoleh nilai T statis dan p-value yang digunakan dalam pengambilan keputusan hipotesis. Sebuah hipotesis akan dianggap signifikan jika statis T-nya lebih besar dari 1,96 dan nilai P-nya lebih kecil dari 0,05. Sementara itu pada pengujian hubungan mediasi dalam hipotesis, statis T sebesar 1,96 atau lebih tinggi dan nilai P-nya kurang dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa kelima hipotesis ini memiliki nilai statis lebih besar dari 1,96 atau lebih tinggi dan nilai P-nya kurang dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa kelima hipotesis ini memiliki nilai statisnya lebih besar dari 1,96 dan nilai P-nya lebih kecil 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa di hipotesis 1 sampai ke hipotesis 5 ini signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian hubungan eh, mediasi. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa kedua hipotesis dengan hubungan mediasi memiliki memediasi nilai T statisnya lebih kecil dari batas 1,96 dan nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa hubungan mediasi dalam kedua hipotesis ini tidak signifikan. Selanjutnya itu kita melakukan pengujian R-square. Sebentar. Selanjutnya dilakukan pengujian R-square atau koefisien determinasi. Jadi pengujian R-square ini ada di bagian PLS atau tim lagi. Kita akan ke sini lagi. R-square ada di sini. Nah, ke ini. Pengujian R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada pada mode penelitian.
Hare et al. Nilai R square sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,90 dikategorikan moderat, dan 0,25 dikategorikan lemah. Ini, em, jadi ini bisa dikategorikan. Selanjutnya dilakukan pengujian F-square atau effect size di bagian sini. Ini pengujian F-square-nya digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian F-square ini adalah 0,02 menunjukkan pengaruhnya kecil, terus 0,15 menunjukkan pengaruhnya sedang, dan em, 0,35 menunjukkan pengaruhnya besar. Tuh. Selanjutnya dilakukan pengujian Q-square atau predictive relevance. Pengujian Q-square ini digunakan untuk mengetahui kemampuan prediksi model penelitian terhadap variabel dependen. Untuk memperoleh nilai Q-square-nya, saya akan memilih menu calculate lagi di bagian ini. Buka, habis itu di bagian sini, habis itu calculate lagi. Kemudian memilih ini blindfolding pada Smart PLS, selanjutnya menggunakan pengaturan default dan menjalankan proses perhitungan. Blindfolding, tekan calculate, begini. Kriteria pengujian Q-square ini adalah jika nilai Q kuadratnya lebih besar dari 0, maka model memiliki predictive relevance. Nih. Sedangkan jika nilai Q kuadratnya kurang dari atau sama dengan 0, maka modelnya tidak memiliki predictive relevance. Nah, berdasarkan hasil pengujian blindfolding-nya, nilai Q square-nya menunjukkan em, lebih besar dari 0 ya. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang baik atau memiliki prediktifnya relevance. Tuh. Demikian penjelasan model penelitian dan langkah-langkah hasil pengujian data di aplikasi Smart PLS. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau kurang tepat. Terima kasih. Selamat pagi.